Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revi Aulianur Rohmah, nomor NIM 183122444037 dari Pendidikan IPA D tahun 2018. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan video pembelajaran mengenai teknologi ramah lingkungan. Semoga bermanfaat. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian semua berada dalam keadaan sehat ya. Baiklah, pada video kali ini kita akan membahas suatu materi yaitu mengenai teknologi ramah lingkungan. Adapun materi tersebut berada pada KD atau kompetensi dasar kelas 9 3.10, yaitu menganalisis proses dan produk teknologi ramah lingkungan untuk berkelanjutan kehidupan, dan 4.10 yaitu menyajikan karya tentang proses dan produk teknologi sederhana yang ramah lingkungan. Nah, pertama-tama coba teman-teman amati gambar apakah ini? Kira-kira teman-teman tahu tidak apa gambar di sebelah kiri? Ya, benar sekali. Gambar tersebut menunjukkan perkotaan atau wilayah yang penuh dengan asap. Asap-asap tersebut dapat dihasilkan dari asap kendaraan, asap pabrik, asap pembakaran, dan masih banyak lagi. Kotor sekali ya udaranya. Nah, untuk gambar di sebelah kanan, gambar tersebut menunjukkan sampah-sampah yang ada di laut. Menurut video yang diambil oleh penyelam tersebut, laut yang penuh dengan sampah itu ada di Indonesia loh. Wah, sayang sekali laut yang begitu indah harus tercemari oleh sampah-sampah. Kira-kira teman-teman tahu tidak berapa lama sampah-sampah itu akan terurai? Kita simak grafik berikut ya. Nah, grafik berikut menunjukkan perkiraan waktu untuk sampah terurai secara alami. Dapat kita lihat ya, ada sampah mangkuk styrofoam yang akan hilang atau terurai secara alami butuh waktu selama 50 tahun, kaleng aluminium 200 tahun, popok 450 tahun, botol plastik 450 tahun, dan tali pancing yang paling lama yaitu 600 tahun. Wah, lama sekali ya. Adapun topik pembahasan yang akan kita angkat pada materi ini yaitu yang pertama, pengertian teknologi ramah lingkungan, yang kedua, tujuan teknologi ramah lingkungan, yang ketiga, manfaat teknologi ramah lingkungan, keempat, prinsip dasar teknologi ramah lingkungan, dan yang terakhir yaitu contoh penerapan dari teknologi ramah lingkungan. Untuk topik pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian teknologi ramah lingkungan. Apa sih teknologi ramah lingkungan itu? Jadi, teknologi ramah lingkungan adalah metode yang pelaksanaannya mengacu pada wawasan untuk mencapai tujuan serta memperhatikan kaidah-kaidah lingkungan di sekitarnya. Nah, teknologi ramah lingkungan ini dalam pembuatan dan penerapannya menggunakan bahan baku yang ramah lingkungan, proses yang efektif dan efisien, serta dapat mengeluarkan limbah yang minimal, sehingga dapat mengurangi dan mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan pada lingkungan hidup. Untuk topik pembahasan selanjutnya yaitu mengenai tujuan dari teknologi ramah lingkungan. Untuk tujuan yang pertama yaitu meminimalkan potensi kontaminasi bahan yang beracun atau berbahaya bagi produk. Karena penerapannya yang menggunakan bahan baku ramah lingkungan, maka dapat meminimalkan kontaminasi dari bahan beracun. Yang kedua yaitu meminimalkan tumbuhnya limbah yang dapat merusak lingkungan. Dengan minimalnya sampah atau limbah yang diproduksi, maka dapat mengurangi pencemaran lingkungan, entah itu pencemaran air, tanah, ataupun udara. Lalu yang ketiga, melindungi keselamatan dan kesehatan pekerja dan juga konsumen. Yang keempat, memberikan alternatif untuk mengurangi penggunaan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Misal pada kendaraan bermotor, kita selama ini menggunakan bahan bakar minyak yang ternyata tidak dapat diperbaharui. Dengan teknologi ramah lingkungan, diharapkan dapat memberikan suatu alternatif dalam mengatasi permasalahan tersebut. Nah, untuk yang terakhir yaitu menciptakan produk yang berkualitas, aman, dan sehat.
Untuk topik bahasan yang ketiga yaitu mengenai manfaat teknologi ramah lingkungan. Ada beberapa manfaat yang diberikan oleh teknologi ramah lingkungan. Yang pertama, efektif dan efisien dalam hal pemanfaatan sumber daya alam sehingga lingkungan pun dapat tetap terjaga dengan baik. Yang kedua, mengurangi jumlah limbah agar tidak berlebihan sehingga bisa mencegah pencemaran lingkungan, di mana pencemaran lingkungan itu bisa berakibat buruk bagi makhluk hidup di bumi. Lalu yang ketiga, mengurangi risiko penurunan kondisi kesehatan makhluk hidup, khususnya manusia. Di mana misal ada pencemaran udara yang sangat tidak baik untuk pernafasan manusia. Lalu yang terakhir, dapat menekan biaya produksi atau hemat dengan memanfaatkan sumber daya alam sebagai bagian dari teknologi yang mampu menghemat biaya. Untuk selanjutnya yaitu mengenai 6 prinsip yang diterapkan pada konsep teknologi ramah lingkungan. Yaitu yang pertama ada refine. Refine artinya menggunakan bahan yang ramah lingkungan serta melalui proses yang lebih aman dari teknologi sebelumnya. Contohnya menggunakan biodiesel dan biosolar yang berasal dari bahan-bahan anorganik. Lalu yang kedua yaitu reduce. Reduce ini artinya mengurangi jumlah limbah dengan cara mengoptimalkan penggunaan bahan. Contoh dari reduce ini mengurangi penggunaan kantong plastik saat berbelanja. Jadi teman-teman bisa menggunakan atau membawa tas sendiri dari rumah ketika hendak berbelanja. Lalu yang ketiga yaitu reuse, yang berarti memakai kembali bahan-bahan yang tidak terpakai atau sudah berupa limbah dan diproses dengan cara yang berbeda. Nah, kalau kalian pernah melihat abang tukang bubur yang menggunakan kaleng bekas biskuit untuk menampung kerupuk, nah itu adalah salah satu teknik dari reuse. Selanjutnya yaitu recycle, yang berarti hampir sama dengan reuse. Hanya saja recycle ini menggunakan kembali bahan-bahan atau limbah dan diproses dengan cara yang sama. Contoh dari recycle ini, misalnya barang-barang plastik bekas botol minum yang digunting dan dicat menjadi tempat pensil. Lalu yang kelima yaitu recovery, yang berarti pemanfaatan material tertentu dari limbah untuk diproses demi keperluan lain. Misalnya, paku-paku yang diambil dari limbah furniture yang kemudian bisa diolah dan digunakan kembali. Lalu yang terakhir yaitu retrieve energy, yang berarti penghematan energi dalam suatu proses produksi. Misalnya, pemanfaatan kotoran ternak untuk dijadikan sumber biogas. Untuk topik pembahasan kita yang terakhir yaitu mengenai contoh penerapan teknologi ramah lingkungan, yaitu yang pertama kincir angin. Angin dapat dimanfaatkan sebagai alternatif sumber energi pengganti bahan bakar fosil. Energi angin dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan baling-baling atau kincir yang kemudian menghasilkan jenis energi lain, seperti energi listrik yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Sistem kincir angin merupakan sumber energi ramah lingkungan yang tidak menyebabkan polusi udara. Tentu hal ini berbeda dengan energi listrik yang dihasilkan oleh bahan bakar non-terbarukan yang memberikan dampak buruk bagi atmosfer. Lalu yang kedua yaitu biogas. Siapa sangka kotoran hewan dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan biogas yang bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan energi manusia. Biogas dihasilkan oleh aktivitas fermentasi dari bahan-bahan organik. Sebenarnya tidak hanya kotoran hewan, kotoran manusia dan limbah domestik juga dapat dimanfaatkan sebagai biogas. Adanya karbon dioksida dan metana pada kotoranlah yang dimanfaatkan sebagai bahan bakar kendaraan maupun listrik. Selain hemat biaya, bahan bakar biogas juga lebih ramah lingkungan dan menjadi solusi cerdas dalam pengelolaan limbah. Yang ketiga yaitu lampu seumur hidup. Seiring pertumbuhan penduduk yang kian pesat, kebutuhan energi juga berbanding lurus dengan kondisi tersebut.
Sementara pasokan energi berbahan fosil makin hari semakin memprihatinkan. Dilansir dari tempo.com, sekelompok mahasiswa dari Universitas Brawijaya memanfaatkan bakteri bioluminescence untuk menciptakan lampu seumur hidup. Bakteri yang ada dalam tubuh cumi-cumi ini mampu mengeluarkan cahaya berwarna biru. Semakin banyak jumlah kandungan bakterinya, maka nyala lampu akan semakin terang. Dan yang terakhir yaitu mobil listrik. Ketersediaan bahan bakar fosil kian hari semakin menipis dan memprihatinkan. Selain itu, penggunaan jenis bahan bakar ini dapat menghasilkan emisi yang merusak lingkungan. Oleh karena itu, muncul inovasi pembuatan mobil listrik yang lebih ramah lingkungan. Sekian video pembelajaran dengan materi teknologi ramah lingkungan. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.